Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rowina Faradita, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Baik, di video kali ini saya akan membahas kembali terkait teori sosial Karl Marx, serta relevansinya dalam dunia pendidikan pada zaman sekarang. Langsung saja kita mulai. Karl Marx itu adalah seorang pemikir yang mengkritik. Karl Marx itu mengkritik suatu sistem yang namanya kapitalisme. Ia melihat bahwa masyarakat itu terbagi menjadi dua kelas utama. Yang pertama ada kelas borjuis, yaitu si pemilik modal, dan yang kedua adalah kelas proletar, yaitu para kaum pekerja. Nah, biasanya kaum borjuis ini itu mengeksploitasi para kaum proletar yang tentunya sangat merugikan para pekerja itu. Nah, menurut Marx, hubungan kedua kelas ini itu selalu penuh akan konflik karena kepentingan mereka yang berbeda-beda. Yang satunya berusaha untuk mempertahankan keuntungan yang besar, yang satunya berusaha untuk mempertahankan kehidupannya yang layak. Nah, kemudian Marx ini juga memperkenalkan yang namanya materialisme historis, yaitu pandangan bahwa perkembangan sosial dan sejarah manusia itu ditentukan oleh kondisi ekonominya. Nah, siapa yang menguasai alat produksi, maka dia yang menguasai kehidupan sosial. Seperti itu. Selain itu juga, Marx juga memperkenalkan istilah alienasi atau keadaan ketika pekerja ini merasa terasing dari hasil kerjanya. Nah, dari proses kerjanya, bahkan dari sistem dirinya sendiri. Karena sistem kapitalisme itu sangat merugikan dan tidak memberi ruang untuk aktualisasi dirinya sendiri. Baik, selanjutnya adalah mengenai relevansi dari teori sosial Karl Marx dalam dunia pendidikan pada zaman sekarang. Bisa kita lihat bahwa dalam dunia pendidikan, akses pendidikan itu tidak merata. Jika kita melihat kondisi pendidikan saat ini itu, terutama di negara yang berkembang, masih terlihat jelas bahwa akses pendidikan ini sangat dipengaruhi oleh kelas sosial, sesuai yang diteorikan oleh Karl Marx. Di mana anak dari keluarga yang mampu, itu lebih mudah mendapatkan pendidikan yang berkualitas, bimbingan belajar, dan juga fasilitas digital yang memadai. Sementara anak dari kelas pekerja itu sering kali kesulitan mendapatkan akses yang sama. Nah, hal ini sesuai dengan analisis Marx bahwa kelas sosial itu menentukan kesempatan hidup seseorang. Kemudian yang kedua, itu pendidikan. Itu sekarang sebagai mekanisme reproduksi kelas. Marx menyebut bahwa institusi sosial termasuk sekolah ini kadang secara tidak sadar itu ikut melanggengkan atau memperlama terjadinya ketimpangan kelas. Misalnya, sekolah yang elit itu mencetak calon-calon pemimpin dan profesional. Sedangkan sekolah-sekolah yang biasa, apalagi sekolah yang ada di pelosok desa, itu malah mencetak para pekerja. Dengan kata lain, pendidikan itu dapat menjadi alat yang mempertahankan struktur sosial yang sudah ada itu, yaitu borjuis dan proletar itu. Kemudian selanjutnya mengenai kurikulum yang berorientasi pada pasar. Nah, di banyak negara, kurikulum pendidikan itu mulai diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kerja pasar. Nah, ini menunjukkan bagaimana sistem ekonomi mempengaruhi proses pendidikan. Nah, persis seperti yang dikatakan Marx bahwa ekonomi adalah basis yang menentukan suprastruktur, termasuk pendidikan itu sendiri. Nah, dari kondisi atau relevansinya tadi, teori Karl Marx ini membantu kita melihat bahwa
ketimpangan dalam pendidikan sering berkaitan dengan struktur sosial dan ekonomi juga. Nah, dengan memahaminya, kita bisa lebih kritis dan juga berusaha untuk mendorong pendidikan yang lebih adil. Seperti itu. Baik, mungkin cukup saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.